Wahabi dalam istilah dunia Islam itu Pak sebetulnya ya ada dua pemahaman. Yang pertama, sebetulnya Wahabi itu sudah muncul di awal-awal Islam di abad kedua Hijriah. Itu di sebuah negeri yang bernama Maroko atau Maghrib, di mana yang pertama kali mencetuskannya adalah orang yang bernama Wahab bin Rustum, yang kemudian kelompoknya disebut oleh para ulama setelahnya dengan kelompok gerakan Wahabiyah, di mana gerakan ini, kelompok ini memang dinyatakan oleh banyak ulama kesesatannya, seperti Ibnu Lakhami, karena mereka mengatakan sholat Jumat tidak wajib. Mereka mengatakan ya orang yang berbuat dosa besar halal darahnya. Mereka mengatakan banyak lagi keanehan dan kejanggalan dari mereka, sehingga para ulama memfatwakan kesesatan kelompok Wahabi ini. Yang kedua yaitu dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini muncul di abad ke-12 Hijriah. Kelompok Wahabiyah yang dinisbatkan kepada Wahab bin Abdurrahman bin Rustum itu di abad kedua atau ketiga Hijriah munculnya. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu hidup pada abad ke-12 Hijriah, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu di atas madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Iya. Dan pada waktu itu perlu Bapak ketahui, Jazirah Arab sebagiannya dikuasai oleh kekhilafahan Turki Utsmani. Namun tidak semuanya, itu pun hanya terbatas kepada kota Makkah dan Madinah saja. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini yang saya pernah baca sejarahnya, dia memulai dakwahnya di sebuah kota yang bernama Dir'iyah, yang kemudian ia pindah ke Urainah, lalu kembali lagi ke Dir'iyah dan bekerja sama dengan Raja Muhammad bin Saud untuk membentuk sebuah negara. Karena memang pada waktu itu belum dikuasai oleh ya siapapun juga, yang menguasai adalah kabilah-kabilah yang ada. Akhirnya Muhammad bin Saud pun mengadakan sebuah perjanjian dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk membuat sebuah negeri. Akhirnya dia pun berhasil menegakkan sebuah negeri ini. Yang kemudian di perang dunia kedua, ya kerajaan Turki Utsmani pun kalah. Ya waktu itu kalah dalam perang dunia kedua, sehingga kekuasaannya di kota Makkah dan Madinah pun menjadi lemah. Yang kemudian ya kerajaan waktu itu Saudi mengadakan perluasan, itu untuk mengambil kota Makkah dan kota Madinah. Yang kemudian terjadi di situ peperangan dengan kabilah-kabilah yang ada. Namun Bapak sekalian, ada beberapa perkara yang pernah saya pelajari daripada gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Yang pertama, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis sebuah kitab bantahan terhadap tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada beliau. Di antaranya adalah mengkafirkan orang yang tidak mau hijrah ke beliau. Beliau mengatakan, fa in kuntu la ukaffir man ya'budul asnam alladhi ala qabri Ahmad al-Badawi li jahlihim wa adami man yunabbihuhum. Kalau aku, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, belum berani mengkafirkan orang yang menyembah berhala yang ada di atas kuburannya Ahmad al-Badawi karena kebodohan mereka dan karena tidak ada yang mengingatkan mereka, bagaimana aku akan kafirkan orang yang tidak hijrah kepada aku? Subhanaka hadza buhtanun azim, kata beliau. Subhanallah, ini tuduhan yang berat buat saya. Beliau membantah tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada beliau, di antaranya beliau mengkafirkan orang yang di luar kelompoknya. Dan saya, Bapak sekalian, selama mempelajari tentang sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau tidak pernah sama sekali mengkafirkan orang yang ada di luar kelompok. Peperangan-peperangan yang terjadi itu antara beliau dengan mereka adalah dikarenakan kebanyakan yang memulai dari pihak luar, bukan dari pihak beliau.
Dan itu yang ada dalam kitab-kitab sejarah beliau. Maka dari itulah yang kita pun juga tentunya di dalam menilai suatu kelompok jangan tergesa-gesa. Kita harus melihat bagaimana dan kita dengarkan dari kedua belah pihak, dari mereka yang menuduh dan mereka yang dituduh. Kita lihat sejarah-sejarahnya secara otentik dan yang lainnya, sehingga kita bisa dudukan apakah betul tuduhan tersebut atau tidak. Iya. Dan ternyata yang memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun juga dari kalangan ulama banyak, seperti Imam As-Sun'ani, penulis kitab Subulus Salam. Penulis kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Imam As-Sun'ani memuji Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Imam Asy-Syaukani, penulis kitab Nailul Awtar, pun juga memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Al-Imam Al-Alusi, penulis kitab Ruhul Ma'ani. Ruhul Ma'ani itu sebuah tafsir Quran yang sangat tebal sekali, Pak. Iya, pun juga memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada waktu itu. Banyak lagi pujian-pujian. Namun banyak lagi orang-orang yang tidak suka kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, disinilah tentu kita sebagai seorang muslim pun tidak mudah dan gegabah untuk mudah memvonis tanpa melihat sejarah dan kenyataan yang ada. Iya. Saya masih berhusnudzon kepada yang namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, tentunya walaupun demikian beliau sebagai manusia biasa tidak lepas dari kesalahan demi kesalahan. Itu lumrah, wajar. Siapa sih manusia yang tidak lepas dari kesalahan? Tapi semua tuduhan yang sifatnya bahwa beliau itu dakwahnya membawa dakwah terorisme, bahwasanya beliau mudah mengkafirkan, selama saya pelajari saya belum mendapatkan hal itu pada diri beliau. Bahkan beliau terkenal waktu hidupnya dengan akhlak yang sangat indah sekali. Ya, kelembutan akhlak beliau dan kesabarannya. Ya, Allahu a'lam. Itu yang saya ketahui tentang yang disebut dengan Wahabi. Allahu a'lam. Kemudian barangkali ada yang lain bertanya. Kalau tidak mungkin satu lagi, memang secara fakta ada di antara kita itu melakukan radikalisme itu memang secara fakta. Tapi kalau mungkin dari sekian berita yang ada di media itu merupakan pembentukan opini atau pernah pola pikir yang seolah-olah memberikan gambaran ini Islam. Apa ada? Sangat-sangat besar kemungkinan seperti itu, Pak. Karena pertama yang menguasai media sekarang siapa, Pak? Kalau bukan orang-orang Yahudi. Media dunia dikuasai mereka. Maka kalau mereka membentuk sebuah opini untuk memperlihatkan ini loh Islam tuh jelek. Ya. Sangat mungkin. Kenapa tidak? Sangat mungkin. Saya ya sebetulnya sedikit demi sedikit melihatlah, mengikuti perkembangan terutama di negeri kita aja, jangan jauh-jauh. Kenapa sih pejabat-pejabat muslim selalu yang ditangkap kemudian digembar-gemborkan korupsi dan yang lain rata-rata pejabat muslim? Tidak ada yang non muslim. Saya merasa ini sebuah pembentukan opini kepada masyarakat. Lihat tuh ya, pejabat-pejabat muslim tuh senangnya korupsi dan yang lain-lain. Sehingga akhirnya ada tujuan supaya kaum muslimin ya setidaknya menganggap bahwa pejabat non muslim itu bersih. Ini tentunya sebuah pembentukan opini, karena ya sekali lagi Pak, yang namanya media yang sekarang ini siapa yang menguasai? Dialah yang menang. Tapi saya yakin bapak-bapak polisi ya sudah belajar bagaimana mencari fakta, mencari bukti dan yang lainnya. Dan saya yakin bahwa polisi bukan orang-orang yang mudah tertipu oleh opini, oleh media, karena yang saya ketahui dari teman-teman polisi saya juga dulu di Jakarta itu banyak, alhamdulillah mereka orang-orang yang betul-betul diajarkan untuk mencari fakta dan yang lainnya. Tidak semudah begitu untuk memakan sebuah opini. Memang demikian yang diajarkan oleh Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah
Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, maka periksalah dulu dengan teliti, supaya kamu tidak menuduh suatu kaum dengan kebodohan. Itu yang diajarkan Islam. Dan ternyata itu dimiliki oleh bapak-bapak sebagai polisi. Ya bapak, kalau untuk menangkap seseorang pasti harus ada bukti-bukti dulu yang kuat. Demikian pula menuduh orang pun harus ada bukti-bukti dulu yang kuat. Ya tak mudah begitu saja untuk menangkap ataupun menuduh ya tanpa ada bukti. Dan itu yang diajarkan oleh agama kita Pak, semenjak 1400 tahun yang lalu. Allahu a'lam.